Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah kapal penangkap ikan di Merauke tenggelam karena dihantam gelombang tinggi. Kelompok kriminal bersenjata ancam tembak mati pilot Susi Air jika pemerintah tidak akui kemerdekaan Papua. Kasus malaria di Timika tinggi, warga diminta waspada. Kapal nelayan Cahaya Dini tenggelam di perairan Kondo Merauke, perbatasan Indonesia Papua Nugini, akibat lambung bagian kanannya dihantam ombak setinggi 3 meter. Kapal motor Cahaya Dini ketika itu tengah menangkap ikan. Akibat cuaca buruk dan ombak setinggi 3 meter di perairan Papua Selatan, lambung bagian kapal kanan terlepas sehingga kapal oleng. Para ABK berusaha menguras air agar kapal tidak karam, namun tidak membantu, dan kapal akhirnya tenggelam. 7 ABK berusaha menyelamatkan diri menggunakan rakit dari gabus yang disediakan di kapal. Selama 2 jam mereka terombang-ambing di laut dan akhirnya mereka diselamatkan kapal nelayan Raditya Jaya yang kebetulan melintas. Mereka kemudian dibawa ke pos TNI Angkatan Laut di Kali Torasi, perbatasan RI Papua Nugini. Ketinggian ombak itu berapa meter? Kurang lebih dari 2-3 meter, Pak. 3 meter ya, dari itu. Nah, waktu dihantam itu, apanya yang dihantam kapal itu? Badan sebelah kanan. Terus rusak kan kapalnya? Pada waktu itu kapal masih jalan, tiba-tiba air masuk begitu kencang. Sampai-sampai mesin pompa tidak mampu. Nah, waktu kejadian itu, kamu menyelamatkan diri semua? Pada saat itu Pak, kita juga istilahnya bantu untuk menimba pakai timba. Tapi setelah itu tidak mampu, kita istilahnya masing-masing menyelamatkan diri. menyelamatkan diri. Dengan apa kamu menyelamatkan diri? Dengan menggunakan gabus. Gabus, rakit itu? Rakit. Semuanya bergantungan di situ? Ya, semua bergantungan. Berapa lama kamu di laut itu? Kurang lebih dari 2 jam, Pak. 2 jam. Adanya kecelakaan kapal Cahaya Dini 01 GT18 dengan nahkoda atas nama Dahyar, yaitu mengalami kecelakaan tenggelam di perairan Kondo, distrik Nepenjere. 7 awak kapal, diantaranya 1 nahkoda dengan 6 ABK, semuanya dinyatakan selamat karena adanya pertolongan dari KM Raditya Jaya yang saat itu melintas. Satpol Air Polres Merauke saat ini masih meminta keterangan seluruh ABK, termasuk nahkoda kapal. KM Cahaya Dini Jumat pekan lalu bertolak dari Merauke untuk mencari ikan di perairan Kondo Merauke. Namun keesokan harinya, sekitar pukul 1 siang kapal dihantam ombak dan langsung tenggelam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Selama 4 bulan, TNI Polri belum mengetahui di mana Egyanus Kogoya dan komplotannya menyandera sang pilot. Ahad kemarin, KKB kembali merilis video yang memperlihatkan kondisi terakhir Philip Mark Mertens. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut tampak kurus dan lusuh. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut, ia mengatakan dirinya dalam kondisi baik. Namun ia diancam akan ditembak mati apabila Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Papua. Kasih 2 bulan lagi untuk semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka. Kalau sudah 2 bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka akan tembak saya. Pimpinan KKB Nduga Egyanus Kogoya mengatakan pihaknya memberikan waktu selama 2 bulan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, mereka akan menghabisi nyawa pilot Susi Air tersebut. Mengaku diri bahwa dari negara di Indonesia harus hanya mengaku saja. Jadi dari negara harus
tendang Indonesia untuk mengaku karena Pak Pilot sudah bicara karena kami kasih waktu 2 bulan itu untuk pilot hidup. Kalau 2 bulan kalau dari negara tidak tendang ke Indonesia, terus Indonesia kalau tidak mengaku berarti 2 bulan itu kalau lewat berarti kami akan tembak pilot. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan masih menyelidiki video yang beredar luas di media sosial itu, sehingga bisa mengetahui pasti lokasi perekaman serta keaslian video tersebut. Terkait dengan video tersebut, saat ini Polda Papua bersama dengan Operasi Damai Karten tengah menyelidiki terkait video yang viral beredar tersebut. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, masih tetap mengedepankan negosiasi, baik itu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi dengan mereka agar bisa membebaskan pilot Susi Air tersebut. Sejauh ini TNI dan Polri sudah berusaha membebaskan pilot Susi Air dengan meminta bantuan berbagai pihak untuk berunding dengan KKB. Namun upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Arthur dan Hendra melaporkan dari Nduga dan Jayapura. Dalam waktu 2 bulan, Polresta Sorong Kota mengungkap sejumlah kasus kejahatan, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, hingga pencurian. Belasan pelaku kini ditahan di Mapolresta Sorong Kota. Mereka sudah diproses dan perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Para pelaku jalan mengecek motor yang terparkir di rumah-rumah, sambil pelaku ada membawa sebilah besi as motor. Setelah tiba di jalan F. Kalaswat RT 003 RW 006 Kelurahan Malaing Kedi, Kecamatan Malai Masa, Kota Sorong, para pelaku melihat ada 2 motor yang terparkir di teras. Dan setelah itu pelaku membilang kepada mengatakan kepada rekannya, kita kembali dulu ke rumah itu, nanti baru balik lagi. Dan betul saja pada pukul 3 WIB, pada saat itu situasinya telah gelap dan sepi, dan kebetulan juga pada saat itu hujan. Para pelaku kembali lagi ke tempat 2 motor tersebut, dan setelah pelaku melihat pagar terkunci dan tergembok, pelaku merusak gembok pagar yang terkunci dengan memasukkan besi as motor dan memukul gembok dengan kayu balok. Setelah itu gembok terlepas dan pelaku pun mengambil gembok kayu balok beserta as motor untuk membuangnya di got. Khusus pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di perumahan, polisi meringkus 2 tersangka dengan barang bukti 10 sepeda motor dan sebagian sudah dijual ke penadah. Polisi meminta warga Sorong waspada karena pelaku memanfaatkan kelengahan warga untuk melancarkan aksinya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan sampah di Merauke hingga kini belum menemukan penyelesaian. Dinas Lingkungan Hidup kewalahan menangani persoalan sampah karena keterbatasan tenaga kerja serta kendaraan untuk mengangkut sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Merauke, Catur Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya keras untuk melakukan yang terbaik di tengah keterbatasan peralatan. Ia mengakui tenaga Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengangkut sampah rumah tangga 2 kali dalam seminggu. Dari lingkungan hidup menangani dari hulu sampai hilir, yang jelas kami punya keterbatasan dari sisi armada, keterbatasan dari sisi tenaga, sehingga kami mencoba untuk bagaimana berkolaborasi dengan kelurahan, sehingga hari ini kegiatan ini semangatnya teman-teman yang diutus dari kelurahan ini bisa menjadi agen. Ini pelatihan ini juga termasuk salah satu pelatihan yang kita coba untuk melakukan pengurangan sampah. Mereka dikasih pelatihan untuk membuat bak sampah dari bahan bekas. Ya, jadi
ini kemarin kita sudah nanti di dalam kita bisa lihat hasilnya, ternyata mereka cukup kreatif. Kita baru kasih satu contoh untuk mereka buat bak sampah dari bahan bekas, ternyata kreasi mereka cukup diapresiasi dari teman-teman cukup bagus. Kalau lingkungan hidup sendiri punya tenaga kebersihan sampah di Merauke ini termasuk armada aja ada berapa banyak, Pak? Kalau armada kurang lebih sekitar 18 truk ya. 18 truk, tapi ada yang amron, ada yang 3 dan ada juga yang dump truck. Kalau tenaganya, Pak? Tenaga kurang lebih ada sekitar 200 ya. Banyak warga saat ini mengeluh karena tumpukan sampah yang tidak terbuang. Sampah basah tersebut dibiarkan berhari-hari sehingga membusuk. Warga mendesak pemerintah mengatasi masalah ini karena mengganggu kesehatan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.